Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sulistianugraha dari SD Negeri 65 Bengkulu Selatan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini saya akan menampilkan karya saya berupa film animasi terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Pak Andi adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri 65 Bengkulu Selatan. Beliau terlihat merenung setelah kembali dari kelas. Kenapa anak-anakku dalam pembelajaran tadi kurang bersemangat ya? Tiba-tiba datanglah Bu Vita yang keluar dari ruangan kelasnya. Selamat pagi Pak Andi, kenapa terlihat bingung Pak? Selamat pagi juga Bu Vita. Iya nih Bu, saya lagi berpikir Bu. Kenapa dalam kelas saya tadi anak-anak kurang terlihat antusias? Memangnya tadi kondisi di dalam kelas bagaimana Pak? Dalam pembelajaran di kelas tadi, saya melihat ada beberapa siswa saya yang hanya diam tanpa memberikan respon sama sekali, Bu. Sementara yang lain terlihat cepat sekali menangkap materi yang saya berikan. Oh begitu. Belum lagi ada yang aktif sekali dan suka sekali bergerak dan berbicara sendiri, Bu. Wah keren sekali siswanya Pak Andi. Loh kok keren, Bu? Ini malah bikin saya bingung dalam mengajar. Harusnya Bapak bersyukur bisa mempunyai kelas yang unik dan memiliki beragam karakter. Seperti itu Pak. Jadi Bapak punya kesempatan banyak untuk mengembangkan berbagai jenis potensi siswa. Wah, saya tidak paham ini dengan penjelasan Ibu. Pak Andi ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan? Saya ingatnya tentang asas pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, Bu. Bahwa sebagai guru itu kita harus mampu menjadi suri teladan bagi siswa, mampu membangkitkan semangat serta memberikan dorongan kepada siswa kita, Bu. Nah, itu Pak Andi tahu. Tapi jangan lupa Pak, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan Pak, bukan tuntutan. Maksudnya bagaimana itu ya, Bu? Jadi dalam mendidik siswa, kita harus menuntun mereka agar bisa berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan serta tangan dingin Pak Tani pun sebaliknya. Sedangkan menurut Pak Iwan Syahril Pak, peserta didik ibarat planet-planet dalam susunan tata surya di mana setiap planet memiliki karakternya masing-masing dan mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Misalnya, Jupiter berevolusi paling cepat sementara Neptunus paling lambat, tetapi semua planet tersebut tetap tak pernah berhenti bergerak. Jadi, biarkan anak-anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing tanpa perlu memberikan intervensi pada kodrat anak tersebut, Pak. Lantas caranya bagaimana, Bu? Biarkan mereka menjadi manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Pak. Terus tujuannya buat apa, Bu? Kalau saya, Pak, melakukan asesmen diagnosis awal sebelum pembelajaran, agar saya bisa mengetahui kemampuan awal anak dalam pelajaran saya, Pak. Selain itu, saya mengerti gaya belajar yang cocok untuk masing-masing anak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi anak-anak dalam proses pembelajaran, Pak. Wah, dapat ilmu baru ini saya, Bu. Alhamdulillah, sama-sama masih belajar juga, Pak. Untuk pembelajarannya bagaimana, Bu? Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar, model pembelajaran yang kooperatif seperti PBL, Discovery Learning, atau PJBL. Bahkan saya menggunakan pendekatan TPEC seperti games, video, animasi, kuis.
Terkadang saya memberikan tugas kepada mereka membuat video melalui TikTok, Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Vita bervariasi ya. Yang menarik buat saya, Bu, memangnya tidak mengapa anak-anak diberikan tugas menggunakan aplikasi TikTok. Jelas tidak apa-apa, Pak. Kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus menyesuaikan dengan zamannya siswa kita, Pak. Sehingga anak-anak juga nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya mereka. Tapi jangan lupa, tetap arahkan dan ingatkan anak untuk tetap berlaku sesuai dengan kebudayaan di sini, Pak. Baik, Bu. Hal tersebut sesuai juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Boleh lihat tugas TikTok yang Ibu maksud tadi, Bu? Sebentar ya, Pak, saya carikan. Ini, Pak, tugas kemarin yang mereka kerjakan. Tes mat lagi, kelas 5 dan 6. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 4 dibagi setengah. 4 setengah. 4 dibagi setengah. 4 setengah. 4 dibagi setengah berapa? 4 setengah. 4 dibagi setengah. Setengah. 4 dibagi setengah. 4 dibagi 1/2. 4. Sama dengan 4. 4 dibagi 1/2. 2. 4 dibagi 1/2. 2. 4 dibagi 1/2. 3. 4 dibagi 1/2. Bisa. 4 dibagi 1/2. Enggak tahu. Kelas 6. 4 dibagi 1/2. 4 dibagi setengah. 1/4. 4 dibagi setengah berapa yuk? Ya 8 lah. Hah? Ya 8 lah. 8. 8. Ternyata bisa ya, Bu, TikTok dimanfaatkan sebagai media belajar. Benar, Pak Andi. Selain itu, ini sebagai upaya kita untuk membentuk peradaban bangsa juga, Pak. Banyak yang mengatakan bahwa konten TikTok itu tidak baik. Jadi, tugas kita mengisi konten TikTok tersebut dengan hal-hal yang baik. Salah satunya ya dengan mengisi materi-materi pelajaran seperti ini, Pak. Selain itu juga, pendidikan merupakan wadah terjadinya interaksi pengajaran, di mana kebudayaan dari suatu masyarakat akan terbentuk. Pada akhirnya, pendidikan merupakan pondasi dari terbentuknya peradaban bangsa. Jadi langkah konkretnya di dalam kelas bagaimana ya, Bu? Kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sekaligus mendorong siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Caranya ya dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, gunakan juga berbagai sumber belajar, terutama budaya dan lingkungan kita, seperti hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minalalam, Pak. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan pada alam ya, Bu. Karena muara akhir dari pendidikan itu kan perubahan budi pekerti anak-anak, Pak. Tak lupa juga gunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran kita, Pak. Untuk media dan tugasnya ya, Bu. Benar, Pak Andi, agar tercipta merdeka belajar. Alhamdulillah, saya dapat pencerahan setelah berbincang dengan Bu Vita. Nanti sering-sering kita berkolaborasi melakukan refleksi pembelajaran ya, Pak. Siap, Bu Vita. Kalau begitu, saya mau mempersiapkan asesmen diagnosis dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Semangat dan salam bahagia.